Halo teman-teman, buat kalian yang lagi persiapan tes CPNS 2021, nah saya rekomendasikan kalian melihat materi-materi dari channel Profesor Aira. Lengkap loh teman-teman ya, dari TWK, pengamalan Pancasila, tokoh-tokoh pahlawan, bahasa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain. Nah, di sini ada juga TIU teman-teman, sudah lengkap juga, hitungan cepat ya, permutasi, kombinasi ya, dan lain-lain ya. Di sini lengkap semua. Jadi kalian bisa belajar materi-materi CPNS di sini. Penuh dengan tips trik juga teman-teman. Dan bagi kalian juga mau bahas-bahas soal, di dalam materi juga ada soal dan di sini juga ada beberapa simulasi soal-soal CPNS. Terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuilah Belajar. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Sudah lama ya teman-teman kita nggak bahas-bahas soal CPNS lagi. Nah, kali ini kita akan membahas soal CPNS yang tahun lalu banyak sekali teman-teman yang keluar dari sini, yaitu pengamalan Pancasila. Nah, sebelumnya kita udah membahas sih materi ini ya, jadi kita buat part 2-nya. Karena part satunya kita membahas tips dan materinya dan soal. Nah, kali ini kita tips triknya kita skip ya. Nah, yang belum menonton yang part 1 silahkan ditonton, buat aja di search YouTube pengamalan Pancasila part 1 Prof Aira, nanti langsung dapat itu ya. Nah, kali ini kita akan membahas soal ya, lebih membahas soal 10 soal. Nah, sebelum itu saya rekomendasikan juga buat kalian yang mungkin bingung cari tempat tryout untuk melatih mensimulasi diri untuk untuk mencoba mengerjakan soal dengan limit waktu. Silahkan ke www.rumahsoal.id. Nah, di situ ada tryout gratis sekali buat kalian. Nah, coba kalian kerjakan ya tryoutnya. Kita lihat kemampuan kalian sejauh mana. Nah, untuk yang ingin lagi mengikuti tryout sampai 6 kali bahkan lebih nantinya ke depannya, silahkan gunakan link ataupun kode referral kami Jauzahardi22 agar kalian mendapatkan diskon ya dari 124.000 menjadi 99.000. Nah, langsung saja kalau gitu kita ke soal aja ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Oke, ini saya kasih tips sedikit aja ya. Jadi untuk di materi ini usahakan kalian pahami butir-butir Pancasila ya teman-teman ya. Jadi persila di Pancasila itu ada butir-butirnya. Itu kalian baca, kalian pahami. Nanti kita hubungkan dengan soal ya, cerita di soal. Jadi agar lebih mudah kita mendapatkan jawaban yang tepat ya teman-teman ya. Nah, ini dia butir-butirnya. Karena sudah saya jelasin di video sebelumnya, biar kita langsung ke soal. Saya ini aja ya, saya skip aja ini ya teman-teman ya. Silakan kalau misalnya kalian mau baca, kalian pause video ini ya. Ini sila kedua, sila ketiga, butir-butirnya, sila keempat, dan ini sila yang kelima. Oke, langsung saja kita ke soal ya. Soal pertama, Seno merupakan pemuda yang sering mabuk-mabukan. Setiap Seno mabuk, dia selalu merusak fasilitas umum yang ada di sekitarnya. Perbuatan Seno termasuk ke dalam pelanggaran Pancasila ke A2, B4, C3, D5, atau E1. Yang mana teman-teman jawabannya? Silahkan kalian jawab dulu, di pause kalau misalnya waktunya kurang. Kalau sudah, jawaban yang tepat adalah D5 ya teman-teman ya. Nah, jadi di konteks cerita ini Seno itu merusak fasilitas umum ya teman-teman ya. Sehingga yang paling tepat adalah pelanggaran sila kelima. Karena dalam sila kelima salah satu butirnya tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan orang lain, kepentingan umum ya. Jadi kalau misalnya ada di soal merusak fasilitas umum ataupun misalnya dia tidak mengikuti aturan ya, sehingga orang lain dirugikan ya, kepentingan umum dirugikan, itu masuk ke sila kelima ya teman-teman ya. Nah, contohnya lagi demo lalu dia memecahkan kaca-kaca di sekitarnya. Nah, itu masuk pelanggaran sila kelima. Lanjut soal nomor 2. Dodo adalah anak yang kurang mampu atau miskin. Oleh karenanya, Dodo dijauhi oleh teman-temannya.
Tindakan teman Dodo bertentangan dengan sila ke A2, B1, C3, D5 atau E4. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, ini yang paling tepat adalah A ya teman-teman, 2. Nah, jadi tindakan teman-teman Dodo itu tidak sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena mereka memilih-milih ya teman ya, dan bergaul dengan membedakan berdasarkan kedudukan seseorang atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, itu sangat bertentangan dengan sila yang kedua ya teman-teman ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi jawabannya adalah A2 ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. A. Ikut serta dalam menjaga keamanan di desa. Yang B. Mengikuti pemilihan ketua RT. C. Musyawarah dalam hal kebersihan desa. D. Suka memberi pertolongan kepada warga di desa. Atau E. Gotong royong bersama warga. Nah, yang merupakan pengamalan sila keempat terdapat pada huruf A dan B dan C dan D, D, B dan D, atau E dan A. Yang sila keempat ya teman-teman. Mana jawabannya? Sudah dapat jawabannya? Ya, jawabannya adalah B ya teman-teman, B dan C, yaitu mengikuti pemilihan ketua RT dan musyawarah dalam hal kebersihan desa. Nah, sila keempat ini lebih membahas mengenai musyawarah ya, demokrasi, mufakat, dan hak dalam memilih dan dipilih ya. Sehingga yang paling tepat adalah yang B ya, mengikuti pemilihan ketua RT. Itu kan demokrasi ya. Lalu C, musyawarah. Udah jelas musyawarah dan hal kebersihan desa. Nah, jadi yang paling tepat B dan C ya teman-teman ya. Lanjut kita ke soal nomor 4. Maulida ikut kegiatan donor darah yang diselenggarakan di kelurahan. Tindakan Maulida termasuk penerapan nilai Pancasila yang terdapat pada sila ke A1, B5, C4, D3 atau E2 teman-teman. Donor darah ini teman-teman. Sudah dapat jawabannya? Ya, jawabannya adalah E ya teman-teman, 2. Nah, jadi udah jelas ya teman-teman, donor darah yang pada dasarnya dilakukan secara sukarela memperlihatkan bahwa kita memiliki sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sila kedua ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya suka membantu orang lain, tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, itu sila kedua ya. Lanjut soal nomor 5. Pak Tony sering menceritakan sejarah bangsa Indonesia dan perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kepada anak-anaknya. Nah, sikap Pak Tony ini sesuai dengan Pancasila sila keberapa teman-teman? A1, B2, C3, D4 atau E5 teman-teman. Yang mana jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah C3 ya teman-teman ya. Nah, jadi soal di atas merupakan salah satu contoh pengamalan sila ketiga di rumah. Ya, jadi ini pengamalan sila ketiga di rumah ya teman-teman ya. Jadi menceritakan sejarah bangsa Indonesia dan perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga itu masuk ke pengamalan sila ketiga ya, sehingga tumbuh rasa cinta tanah air di dalam anggota keluarga. Nah, itu dia teman-teman. Jadi sila ketiga ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 6. Desa X mengadakan pertandingan sepak bola antar RT. Selang beberapa hari setelah pertandingan selesai, beberapa warga di RT 2 menyebarkan isu bahwa RT 1 melakukan kecurangan karena tidak terima kekalahan dalam pertandingan melawan RT 1. Jadi padahal tidak ada kecurangan pada pertandingan tersebut. Nah, jadi ternyata tidak ada sebenarnya ya. Nah, sikap warga RT 2 yang menyebarkan isu tersebut melanggar Pancasila sila keberapa teman-teman? A2, B3, C4, D1 atau E5. Yang mana teman-teman jawabannya? Yap, jawabannya adalah B3 ya teman-teman ya. Jadi ini jelas ya melanggar sila ketiga karena dengan menyebar isu dan menghasut dengan info yang tidak benar dapat merusak dan memecah belah keutuhan dan persatuan di desa tersebut. Jadi kayak misalnya menghasut, hoax ya,
isu-isu yang tidak sesuai agar memecah belah itu sila ketiga ya teman-teman ya, sudah jelas. Lanjut soal nomor 7. Ahmad merupakan karyawan di salah satu perusahaan ternama. Ahmad terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Setiap pulang kantor, Ahmad menyempatkan diri untuk mengajarkan anak-anak tetangganya mengaji pada sore hari. Nah, pada konteks di atas, perbuatan Ahmad sangat sesuai dengan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4 atau E5 teman-teman. Dan nampak sih teman-teman ya. Jadi kalau sila yang paling mudah kita kita langsung tahu itu sila apa? Itu sila pertama, ketiga dan keempat ya teman-teman ya. Nah, banyak juga orang yang terjebak di sila kedua dan 5 nih. Jadi ini udah jelas ya teman-teman, sila ke-1 ya teman-teman ya. Nah, jadi sila pertama menekankan kepada keagamaan. Jadi ini memang dia konteksnya membantu orang lain, tetapi dia lebih ke keagamaan ya teman-teman ya, mengajarkan mengaji. Pada konteks di atas lebih menekankan kepada perbuatan Ahmad yang sering mengajarkan mengaji anak-anak tetangga yang berkaitan dengan contoh pengamalan Pancasila sila ke-1, yaitu tekun beribadah dan berdakwah sesuai dengan agama yang dianut. Ya, jadi misalnya dia tekun beribadah, sering berdakwah, yang menyebarkan luas agamanya, yang dianutnya, itu sila pertama ya teman-teman ya, jangan terkecoh. Contohnya lagi ya teman-teman, misalnya dia malah sholat ataupun mengolok-olok agama. Nah, itu masuk ke sila pertama. Pokoknya yang berkaitan dengan agama ya, itu masuk ke sila pertama. Lanjut soal nomor 8. Di kota Z sering terlihat anak-anak yang dipekerjakan di pinggir jalan raya seperti mengamen, menjual rokok, sampai meminta-minta. Hal ini sangat memprihatinkan karena seharusnya anak-anak tugasnya adalah belajar dan mempersiapkan diri untuk menjadi generasi penerus dalam memajukan bangsa. Nah, konteks di atas merupakan contoh pelanggaran Pancasila ke A5, B4, C3, D2 atau E1. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, jawaban yang paling tepat adalah D2 ya teman-teman ya. Nah, jadi mempekerjakan anak di bawah umur itu termasuk ke dalam contoh pelanggaran sila kedua tentang perbudakan ya teman-teman. Nah, mempekerjakan anak di bawah umur termasuk tindakan yang melanggar sila kedua karena anak-anak tidak dilakukan secara semestinya dan tidak manusiawi. Semestinya anak di bawah umur tidak sepantasnya dipekerjakan karena tanggung jawab mereka adalah sekolah dan belajar dengan tekun. Udah jelas ya teman-teman ya. Soal nomor 9. Salah satu pelanggaran terhadap Pancasila adalah adanya larangan seseorang yang ingin mencalonkan diri untuk menduduki suatu jabatan yang hanya karena tidak seagama atau tidak satu suku. Ini merupakan pelanggaran pada sila ke A3, B4, C2, D1 atau E5. Yo, mana teman-teman, jangan terkecoh ya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B4 ya teman-teman ya. Kenapa 4? Kenapa enggak 1 ataupun 5? Jadi ini dia lebih ke demokrasi ya teman-teman ya, musyawarah. Jadi melarang orang menduduki jabatan tertentu karena suku, ras, agama dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu pelanggaran Pancasila keempat karena setiap warga Indonesia memiliki hak untuk memilih maupun dipilih ya teman-teman, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya teman-teman ya. Nah, kedudukan dan kewajiban yang sama. Jadi setiap orang itu setara ya teman-teman ya, kedudukan dan kewajibannya. Dan dia memiliki hak untuk dipilih juga apabila dia memenuhi syarat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah sila keempat. Oke, soal yang terakhir. Walau mungkin sama-sama warga Indonesia, tetap saja warga Jakarta dan Papua ini berbeda. Di Jakarta semua infrastruktur dibangun merata, sedangkan di Papua pembangunan belum merata. Betul ya teman-teman ya. Jadi dari pernyataan ini terlihat contoh kasus penyimpangan pada sila ke 1, B2, C3, D4 atau E5 teman-teman. Sudah nampak ya teman-teman ya. Ini adalah sila kelima. Nah, jadi poin pada soal ini ada pada keadilan sosial, sehingga sudah jelas pada kasus di soal ini merupakan contoh penyimpangan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oke, itu saja teman-teman soal yang sudah beberapa saya buat sendiri ya, dan beberapa saya kutip ya, ada yang saya kutip dari website. Nah, semoga kalian terbantu dan sukses terus buat kalian. Kalau misalnya video ini bagus dan membantu kalian, kalian juga bisa membantu kami dengan cara like, comment, share ke semua sosmed kalian, ke teman-teman kalian yang mau ikut CPNS agar mereka juga ini ya dapat ilmunya, kalian dapat pahalanya juga, dan subscribe channel ini, aktifin loncengnya agar kami mengupload video langsung bisa kalian tonton ya. Oke, see you next time teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.